Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan kepada beliau mengajarkan para Fatihah tiba dengan Nabi besar Muhammad SAW, di para sahabat dan keluarga beliau, mudah-mudahan yang memberikan syafaat sebelum pada masyarakat Fatihah. Saat kedua, kalian para Fatihah tiba para alim ulama, para awliya, para mufassirin al-muhadditsin, as-sufin al-muhaqqiqin al-fiddin, tiba para tuan guru dan para satis dan para guru supaya dengan dunia mudah-mudahan segala macam amal saleh, amal jariah dan amal ibadah yang terima sesama Allah. Ampuni dosa salahnya. Mudah-mudahan dari kubur jadi teman-teman surga di ujung neraka. Yang berdoa sebagai murid beliau ini kisah masih makin mudah-mudahan dan mewarisi ilmu pengetahuan seberkat bermanfaat dunia akhirat dan para ulama dan aulia, para tuan guru dan para guru. Mudah-mudahan yang berucapkan sehat jasmani dan rohani, berumur panjang, selalu berbuat taat, jauh berbagai macam maksiat dan mungkar, selalu mendapat rezeki dengan cara mudah, berlimpah dan barakah, jadi satu beribadah sampai meninggal dunia dan bermasuk khatimah era. Mudah-mudahan kaca para ulama dan aulia yang terutama di Jannatul Firdaus bibarakatil Fatihah. Saat terakhir tadian para parjati para wanita amat tersebut jadi terpaku-paku dan bala-bala sejumlah meninggal dunia, baik siwah lain-lain ataupun siwah guru meninggal. Mudah-mudahan segala amal saleh dan amal jariah terima dan mendapatkan pada berlipat ganda. Segala dosa, keliruan dan kesalahan terampuni dan termaafkan sehingga kubur jariah menjadi taman-taman surga yang merupakan jalan-jalan neraka. Tertunas endah keluarga milik yang berusia sakit, nanti ruang penyakit dan dikanin sisi Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa berganti sakit dan hidup dengan kesehatan sempurna. Kemudian pada kesulitan dan kejadian kewalahan, si sangsara dan dikatakan bahagia, isi susah dan cari senang. Lalu keluarga mereka yang berusia musafir, yang keluar daerah pulau negeri, minta rezeki, minta ilmu, mudah-mudahan kita rezeki dari musibah bermanfaat ke akhirat. Jangan berbagai macam fitnah, bala dan kesengsaraan, lalu kembali ke kampung halaman membawa rezeki berlimpah, harta berlimpah, dan ilmu seberkah bermanfaat dan akhirat. Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina dhurina qurrata a'yunina Mustafa Maulana Muhammad wa rasulil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma qul lana dhunuba wa tu'alina wa lidayna jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i wal amwat. Allahumma taqabbal baratul arifin ولمن علوم الأنبياء المرسلين وجعلنا العلماء الآمنين والأولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وجعلنا العلماء الآمنين والأولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وجعلنا الأولياء من العلماء الآمنين المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين. قال المحدث رحمه الله تعالى: المجلس الثالث والعشرون في الحديث الثالث والعشرون
Alhamdulillahil qaimi ala kulli nafsin bima kasabat ad-daimi wa maktubil fana'i mansubun ilal bardiyati kaifama in tasabat al-qadiri ala tanfizi muradihi bima radiyat bidzalika amma ghadabat wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu syahadatan halat fi qulubin wa alal alsinati halat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi sabatat siyadatuhu qabla ijadi syari'ati wa wajabat sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ma tala'at samsun wa gharabat. Al-Majlis Al-Thalith Wal-Ishrun, pembahasan yang ke-23. Fil hadithil Thalith Wal-Ishrun, yaitu akan membahas hadis yang ke-23 juga. Alhamdulillahil qaimi, segala puji milik Allah, al-qaimi ala kulli nafsin bima kasabat, yang berdiri ala kulli nafsin atas setiap jiwa bima kasabat, dan apa yang telah dia usahakan. Ad-daimi wa maktubul fana'i mansubun ilal bariyati, ad-daimi yang maha abadi, wa maktubul fana'i, dan diwajibkanlah semua yang binasa, mansubun ilal bariyati, dibangsakan kepada semua makhluk, kaifama intasabat, bagaimana saja dia intasabat, dia berbangsa. Al-Qadiri ala tanfizi muradihi, yang maha kuasa atas meluluskan kehendaknya, fiha radiyat bidzalika am ghadabat, padanya ridho dengan yang demikian itu atau dia murka. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, sendiriannya tiada sekutu baginya. Syahadatan halat fi qulubin, sebagaimana syahadat yang bertempat di dalam hati. Walal alsinati halat, dan atas lidah-lidah juga dia bertempat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan, dan aku bersaksi bahwa penghulu kita Nabi Muhammad abduhu wa rasuluhu, hambanya dan rasulnya, alladzi sabatat, yang telah tetap siyadatuhu, kepemimpinannya, kepenghuluannya, qabla ijadi basyari wajabat, sebelum adanya manusia, wa wajabat, dan telah wajib. Sallallahu wasallamu alaihi, mudah-mudahan rahmat Allah dan keselamatan Allah dan para keluarganya, wassalam, dan para sahabatnya, ma tala'at syamsun wa gharabat, selama matahari terbit dan terbenam. An Abi Malik Al-Harsi, hadis yang datang daripada Abi Malik Al-Harsi Ibnu Asim, daripada Asim Al-Ash'ari, Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ridha daripadanya. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, at-tuhur syatrul iman,
Suci itu adalah bagian daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan lafaz alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah. Sedangkan subhanallah dan alhamdulillah tamla'ani, dua-duanya bisa memenuhi. Atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard, atau bisa memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu adalah sinar. Wassadaqatu burhanu, sedekah itulah dalil. Wassabru diyaun, sedangkan sabar itulah sinar yang asli, cahaya yang asli. Wal Qur'an hujjatun, Quran itu adalah hujjah laka bagi engkau, hujjah yang mendukungmu, wa alaika, dan hujjah yang menyiksamu. Kullun nasi, semua manusia, yang dulu berpagi-pagi, fabai'u nafsahu, maka dia termasuk menjual dirinya. Pamukikuha, maka dialah yang membebaskannya. Awmubikuha, atau dia yang membinasakannya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Alamu, ketahuilah hariskan kamu, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, waffaqani Allahu wa iyyakum, mudah-mudahan memberikan petunjuk oleh Allah kalian dan aku li ta'atihi, untuk berbuat taat terhadapnya. Anna adalah haditha, bahwasanya hadis ini istamala ala muhimmatin, yang mengandung atas yang penting-penting. Qawaidid daripada kaidah-kaidah agama. Wa yatafarra'u minhul majalisu, dan menjadi bercabang-cabang daripadanya majelis-majelis, tempat duduk untuk mengaji. Bapak Ibu, nanti niki hadis ke-12 daripada petang dasar hadis yang tiang pelajari dalam kitab niki. Yang perlu sampai tiba hadis ke-12. Sementara di dalam hadis di dalam kitab niki terdapat petang dasar 2 sebagai hadis, karena dia merupakan salah daripada salah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sampun banyak Bapak Ibu para ulama-ulama menulis hadis Arba'in ini. Hadis Arba'in ini pun makin tulisnya para ulama menyangkut masalah akhlak, menyangkut masalah akidah, menyangkut masalah syariah, menyangkut masalah sejarah, niki arah petang dasar hadis baru tulisnya para ulama dengan tujuan anti umat Islam berusaha menghafal paling tidak petang dasar hadis, karena lamun yang perlu hafal paling tidak petang dasar hadis, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan tiang peluru daripada api neraka, dan tentu tiang peluru akan masuk surga. Karena para penghafal hadis ini memang sampai kepada paling kuat Bapak Ibu, sampai 400.000 hadis, sampai 1 juta hadis hafal. Ini merupakan suatu keramah, kemuliaan daripada Allah terhadap para penghafal hadis itu. Ialah nanti tersebut
para penghafal hadis niki lamun masih ngapal bawa 100.000 Bapak Ibu di mana para hafiz lamun hadis. Nah, lamun ngapal 100.000 ke atas belum para hafiz. Lamun menghafal 300.000 keparan dia hakim. Lamun menghafal sampai 500.000 ke atas keparan dia hujjah. Artinya dengan isi meliputi pengetahuannya terhadap Nabi terjadi bagi Rasulullah SAW baik ucapan maupun perbuatan, bahkan sampai sikap niki apalnya. Dia sekedar niki seapal lagu sanad si ngatong hadis niki sinjau dia dari saya dengan saya tiba saya sampai kadang-kadang petang desa sana untuk petang desa matang sekir habis petang desa sana sekir matang petang desa sana petang desa habis kali petang desa matang atau kali petang desa sana amalnya bahkan sampai sifat-sifat daripada sanad ini yang harus dinafal. Jarak baliknya ke Rasulullah bau sini tahu. Nah inilah kekuatan daripada ingatan para penghafal hadis. Dan para penghafal hadis ini ia seringkali angsal berharap ibadai ke Rasulullah kejadian ibadai. Dikira para penghafal hadis cinta pemulia sisi Allah Ta'ala. Makin dikit yang kelompok mulai membicarakan hadis ke-13. Si pertama keterangan bahwa hadis ini sanadnya adalah Abi Malik Al-Harith, anak daripada Asim Al-Ash'ari. Ialah si bercerita menyampaikan kepada para sahabat-sahabat berikutnya, kepada para ulama-ulama berikutnya sampai pertiang umur bahwa Rasulullah SAW suatu waktu membahas at-tuhuru syatrul iman, kebersihan ini adalah merupakan setengah daripada iman, bagian daripada iman. Jadi kata-kata satrul ini Bapak Ibu memang ini berarti tengah-tengah. Misalnya pawali wajhaka syatral masjidil haram, andangan Muhammad dan Musmayyamu ke tengah-tengah masjidil haram. Nabi tengah-tengah masjidil haram ini, tengah-tengah masjidil haram adalah Ka'bah, ya yang tua andang. Ainama tuandu pawallu jahannam satrah, tengah-tengah bembe auke andangan Ka'bah wajahnya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram, bembe dengan bersyukur andangan wajahnya di pertengahan masjidil haram, tengah-tengah masjidil haram. Maka satrul iman setengah daripada iman, dia berarti 50% daripada iman. Relatif Bapak Ibu, artinya boleh jadi 3% atau 4%, tergantung daripada Nabi persik yang umum. Karena membersihkan ini sangat-sangat umum. Yang perlu bersih awak, yang perlu bersih gigi, yang perlu bersih pakaian, yang perlu bersih balinangga, atau yang perlu pada istirahat, yang perlu bersih piring, jembung, cangkir, gelas, hidung dikit baru adalah bersih. Apakah si kedelai bersih dan ini Bapak Ibu
ataukah pegawai membersihkan ini? Pegawai ini ia dinilai. Penilaian daripada pegawai ini sendiri akan kelihatan daripada kualitas kebersihan, kelas daripada kebersihan. Lamun baru sudah bersih, berarti dengan niki ia sangat serius dalam berusaha untuk membersihkan. Baiklah awak diri yang keluar di tempat yang keluar. Nah ini istilahnya setengah daripada iman. Lalu setengah daripada iman, maka tinggal keluar akan berusaha untuk menyempurnakan si setengah. Banyak hal bahwa yang keluar lakukan untuk menyempurnakan iman yang keluar menjadi 100%. Lebih-lebih setelah tiang promo berupaya untuk bersihkan iman daripada penyakit-penyakit kotoran-kotoran iman, berarti tiang promo tuntut untuk mengetahui isi dari kotoran iman. Anjir sampai kotor iman tiang promo, isi motor dia. Anjir tiang promo boleh bersih. Apakah kotoran jasmani ini termasuk akan menjadi lambang daripada kotoran iman yang belum, sekaligus jadi penyakit daripada iman yang belum? Ataukah iman ini berikan penyakit sendiri? Lalu memang beliau penyakit sendiri, Nabi berdoa penyakit-penyakit iman itu. Ada yang belum waktu dia. Ya, lalu yang belum menginginkan untuk mengetahui penyakit iman, sehingga penyakit iman itu penyakit anti sepuluh ini. Takabur riak sum'ah ujub, hikdon dunia berjauh riak sorgulma. Jadi ia jadi sekaligus penyakit iman. Nah, adapun si jadi pokok pembahasan dalam pembicaraan at-tuhur syarul iman ini adalah tiang tunggu mengadakan pembersihan akan hal-hal nyata. Si bau setiap perlu saksikan, bau saksikan sesebutan jari. Dia ada sila Allah Taala doang sabikan. Marakat seperti ini. Bersih awak yang keluar daripada kotoran, bersih gigi, bersih kentang, bersih penentang, bersih pakaian. Kemudian bersih perumahan, lengan-lengan yang tumbuh, lumbar-lumbar masjid yang belum bersih. Apabila yang perlu lakukan hal ini, maka ialah tanda yang tumbuh beriman. Sampurkan cerita Bapak Ibu. Sopo papu nina ni sahabat. Ini menjadi perbol. Lalu dia tetap doangnya di masjid. Antik masjid Nabawi dari bersih. Tiba-tiba ada sopo waktu papu ini di depan kita. Ya, biar dengan papu isi. Biasanya di masjid ini pasal Rasulullah SAW. Dia meninggal Rasulullah, makan lebih pada aku. Dia meninggal makan lebih pada aku. Salat jenazah sampai ke makam. Oh, pada lari dia kami hamil ganti dengan. Dia tahu dengan nasibnya punya puni. Wah persiapan tahu di dalam surga. Isi menjadi tempat khusus. Sebagai balasan si memperhatikan masjid. Lalu jangan banyak aku minta kuburnya. Lumbarlah Rasulullah Bapak Ibu. Tapi si para sahabat diri di kubur Rasulullah. Maka Rasulullah pun melakukan salat. Apakah salat begitu para salat gaib atau salat hadir? Kumbe
syarat para gaib, syarat para hadir. Para ulama mengajarkan kepada tiang pugu, Bapak Ibu, apabila tiang pugu datang oleh makbarah, kalau di kuburan jenazah nikah, sementara jenazah nikah sampai di kuburan, sementara tiang pugu di tempat sholat, maka salatlah salat hadir, jadi salat gaib. Sampunan lantaran di depan kita di tiang pugu para gaib. Kegaiban ini adalah tertuang sejarah. Sidik yang perlu hadir le tahun jenazah nikah atau tahun pemakaman. Lalu sampai pirang batasnya di para hadir di para gaib, lalu orang dalam kubur. Apakah selain para ini salat hadir doang? Padahal waktu kuburan. Ataukah berdasarkan batas tertentu? Dalam hal ini para ulama, Bapak Ibu, berbeda-beda pendapat. Adapun sebagian ulama mengatakan ukuran nanti tetap para sembahyang hadir walaupun dalam kubur, ukuran sampai petang desa jeluk dan desa kelem. Lalu petang desa kelem jerak niat sembahyang gaib. Selain hadir dan gaib dari nyata. Karena Nabi salat jenazah kita Bapak Ibu di waktu jenazah masih umur doang. Datang orang lain ganti benda-benda. Boleh jadi kadang-kadang wajib pulang berulang di dalam alam barzakh. Masih yang perlu keanjuran untuk bersalat di dalam tiap perlu sholat. Nah inilah sinetron dalam agama yang perlu. Jadi kebersihan merupakan bagian daripada iman ini. Tidak berarti pas 50% iman adalah buktinya tandanya kebersihan. Dan ini sangat umum karena dengan jadi pasukan pembersih ini Bapak Ibu tidak terdiri atas dengan beriman doang. Lalu sedang beriman pun kadang-kadang tak angkat ia untuk jadi pasukan kebersihan. Berbeda dengan Mekah. Tahun Mekah kan dia pasti selaku dengan beriman doang. Maka apabila dengan sedang beriman umat Nabi Rasulullah mengaku dirinya angkat dan mengadakan pembersihan, apakah kebersihan ini sangkut dalam kategori satu iman, merentan tiap unsur beriman, ataukah tidak baru? Karena di dalam Al-Quran Bapak Ibu keibaratan pegawaian bagus dengan isi kafir nikah adalah kasarabin, bagikan fata morgana. Fata morgana ini adalah misalnya tiap lo tiga jam 10 jam sholat ngandeng bener-bener burung niki lebih mandang timur, maka para ruannya di aspal ini sampai yang 2 tahun ya dinah hujan akan air adalah timur. Saya kira lalu air diambil sejarah burung. Dan yang belum datang di tempat itu jauh dia sebelum jangan besar. Karena memang dia dari nanti lahir tanpa morgana. Maka pegawai yang kafir si bagus menurut yang roboh pegawai ini kan lalu karena dia anak iman maka bagikan fata morgana. Maka apabila yang perlu amalkan kebersihan ini Bapak Ibu, niscaya tiang perlu akan senantiasa mengalami kesehatan. Karena an-nazafatu asasul syihah. Kebersihan ini adalah pangkal kesehatan. Pangkal kesehatan. Bapak Ibu, waktu pada sekolah SD selalu tanya pada ini tidak diulang hadis. An-nazafatu satrul iman, an-nazafatu minal iman ini. Lalu Nabi kebersihan pangkal kesehatan. Kebersihan pangkal kesehatan. Nah kemudian secara luas
Banyak negara-negara di dunia ini termasuk negara-negara sangat bersih. Sehingga selai daun kelor pun di tiang pulau cerminan berserakan di negara ini. Tidak dari kota-kota doang, bahkan sampai di desa-desa. Sampai di desa-desa bersih. Tidak ada kotoran-kotoran. Nah ini jadi masalah bagi tiang pulau Bapak Ibu. Sampah ini masih sangat jadi masalah nasional. Bahkan sampai tingkat ASEAN masalah sampah ini. Coba bayangkan, masyarakat seseinya doang Arab kira-kira sampahnya segitu. Di mana saya di sini, di mana saya desa-desa Serena, sampai sekian truk sejalur sampah rumput ini. Memang ini merupakan satu masalah. Lalu membicara tiang rogo Bapak Ibu untuk membersihkan lingkungan tiang rogo, berbicara tiang rogo, maka karena ini istilahnya bank sampah. Bahkan di Jakarta Arab dengan isi belajar gedung rogo, gedung sampah gedung, memberi nasi gedung rogo. Tetapi rogo nasi pedagang nasi ini kan, ada daun pedagang nasi ini ngolah dia. Maka tiang rogo bertajam mereka, baik para itu sampah organik, baik sampah plastik, terkelip, baru plastik terkumpulan kaca plastiknya. Si non plastik kumpulan ke non plastiknya, sehingga lakukan kumpul, tapi nanti ini jadi suatu alat atau bahan untuk lagi daur ulang dari plastik. Si organik bikin pindah jadi pupuk, jadi rabu, para pupuk organik. Nah ini cara mengatasinya. Sehingga apabila tiang rogo masing-masing kepala keluarga melakukan hal ini, insya Allah lingkungan tiang rogo akan sangat-sangat bersih. Desa tiang rogo akan bersih. Sementara ini Bapak tiang rogo selginan Bapak Ibu, ya Allah, rogo ini sangat jadi sini mengganggu tiang rogo, sangat sini mengganggu. Seolah-olah hadis yang mengatakan an-nazafatu satrul iman itu marah-marah di tiang rogo amalan, marah-marah di tiang rogo amalan. Namun di tiang rogo amalan berarti tiang rogo mengingkari. Marah itu kan artinya, misalnya arah betul tempat pembuangan sampah sementara TPS. Lalu dia tiang rogo dulu sampah ini ke tempat ini sembarangan tak tiang rogo teteh. Ini termasuk masih adalah kita mengamalkan sabda Rasulullah SAW, an-nazafatu minal iman. Baik yang perlu sama ataupun ibu-ibu. Jadi yang perlu amalan ini hadis Rasulullah SAW ini sangat luar biasa. Kemudian niki pegawai karena nazafah ini. Kemudian si kedua, si berupa ongkar. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Lapas alhamdulillah yang kemudian alhamdulillah pahalanya bau memenuhi timbangan erat. Bahkan alhamdulillah subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ardh. Pahala daripada bacaan yang keluar subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baru memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Siwayan belit pahala. Jadi kalimat ini Bapak Ibu tamla'ani ma baina saudara ini merupakan suatu ukuran si mubaham, ukuran umum pada maratan logo. Maratan logo. Yang bina misal soponingan, lihat suatu antrian Nabi, antrian untuk sembako misal. Terus ada yang logo terminalnya, mungkin sangat selain lomdasi. Terus yang logo kedua isi soko baru,
susah pembatur. Yang kebetulan boleh dengan tempat nikah. Balik ke tempat oleh tengah. Nabi ini yang perempuan. Mungkin keadaan itu sekubuk dengan kata-kata sekubuk dikit relatif pada sebakat. Sebakat ini tidak mesti sebakat. Boleh jadi sebakat atau lebih sebakat-bakat. Maka inilah malah daripada tamla'ani, memenuhi. Jadi tidak mesti bahwa ukurannya bau penuh ruang angkasa antara langit ipal bumi isi pahala jajar misalnya. Tidak mesti marah ikan. Ini merupakan ukuran sangat-sangat relatif isi. Memang sangat luwih artinya. Kemudian Nabi kepada yang pelunggu as-salatu nur. Syarat nikah pertama dulu setiap manusia lewat sampai dari dia marah-marah entahnya jual dirinya, marah-marah dan jual dirinya. Makna jual diri dalam hal ini waktu nanti artinya tiang pelunggu akan membebaskan diri tiang pelunggu atau akan menghancurkan diri tiang pelunggu. Membebaskan dia daripada segala macam borgolan setan sehingga mengajak tiang pelunggu berbuat jahat meninggalkan kebagusan. Bukan tiang pelunggu bebasan. Nabi setiap pembebasan Bapak Ibu baca Al-Billah Nasyaitanirrajim. Ini kisah pertama sebagai cara tiang pelunggu membuka jebakan setan ini. Kemudian tiang pelunggu isi manfaatkan dia waktu-waktu dengan beramal saleh. Berarti tiang pelunggu membebaskan. Adapun lamun tiang pelunggu dia tahu diri isi teborgol si setan, sebenarnya setan. Maka yang belum kita tahu diri, kita tahu caranya, habis yang pembebasan. Kemudian tapi yang belum gawe, maka ini berarti yang belum menghancurkan diri sendiri. Maka menawan ini sangat perlu. Nabi setiap seleko, pirang seleko, Nabi setiap bukan. Nah kemudian sholat adalah nur, cahaya, salat itu cahaya. Cahaya, namun memang perbedaan antara dia dan nur, namun nur itu cahaya pantulan, dan dia itulah cahaya asli. Parantan waja'alna syamsa dia'an wal qamara nuran. Kami jadikan matahari itu memiliki sinar asli, sedangkan bulan itu mendapatkan sinar pantulan. Jadi bulan itu nur, jelur ini adalah dia. Nafis dan dia sedekah. Wasadaqah itu burhanun. Sedekah adalah burhan dari dalil. Dalil Nabi. Dalil yang pelunggu. Jadi hamba Allah isi menyadari diri yang pelunggu ketika sesuatu sudah Allah Ta'ala. Maka apabila yang pelunggu sadari akan hal ini, tentu net yang pelunggu dan tiap-tiap bersedekah. Arak sedekah wajib, dia jadi zakat. Arak sedekah sunat, dia jadi infak. Memang sedekah ini umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Lamun zakat adalah ukuran harta tertentu si bagian tipe asnaf tertentu di zakat. Lamun infak ya sunat. Inilah sunat dengan menggunakan harta atau kepeng di infak. Adapun sedekah ini umum, bau ngadu kepeng, bau ngadu jadi kepeng, bahkan yang bau kemos pun jadi sedekah. Tabassumuka ya akhirul muslimi sedekah. Kemosnya
Lihat sebetulnya Islam termasuk sedekah bahasa Rasulullah SAW. Nah ini kita disebut bahwa as-sadaqatu burhan wa sabru diyaun. Sedangkan sabar itu merupakan sinar asli. Karena memang Bapak Ibu, wasta'inu bis-sabri was-shalah, padanya dan tolong oleh Allah Ta'ala dengan sabar dan dengan sholat. Lalu coba Bapak Ibu ingat, dia lebih suka sabar daripada sholat, lebih suka sabar. Karena tiang tunggu selaku laku, tiang tunggu pinter sholat, lalu dia selaku tiang tunggu pinter sabar, dan selaku tiang tunggu dicari pinter sabar. Maka pantaslah sholat ini merupakan cahaya isi pantulan dengan sabar, sedangkan sabar itu sendiri adalah cahaya asli. Justru kesabaran ini adalah terbukti bahwa yang perlu tadi isi sholat karena sabar atas berbuat maaf, sabar dalam menghadapi godaan, dan sabar dalam menghadapi rintangan, sabar dalam menghadapi musibah, sabar terjadi bencana yang bersabar, terjadi segala macam masih dia yang perlu benar-benar sabar, itu musibah. Kemudian sabar dalam berbuat bagus, bikin rintangan, kadang-kadang dengan sebab arah bencana yang perlu berbuat bagus, arah si menghalangi, yang perlu terus terjang halangan ini, lalu kebagusan yang menggawe ini para sabar dalam menghadapi rintangan. Kemudian sabar dalam menghadapi godaan isikan menjerumuskan yang perlu tiba neraka, berbuat maksiat. Niki sangat-sangatlah sila berat sabar dalam menghadapi godaan itu. Nabi lagi setan bermacam-macam cara menggoda tiang pelunggu. Namun tiang pelunggu diterpelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala ditebak selamat. Kemudian Al-Quran hujjatun laka wa alaika, niki Bapak Ibu. Al-Quran ini kitab suci tiang pelunggu. Al-Quran ini kitab suci tiang pelunggu. Ini menjadi hujjatun lana, ini menjadi hujjatun alaina. Lalu hujjatun lana ini adalah ia jadi pembela tiang pelunggu di depan Allah. Ini jadi hujjatun lana. Lalu hujjatun alaika, ia jadi justru cara bahasa tiang pelunggu, ia justru nyorong tiang pelunggu tipe kesulitan dan kesengsaraan. Karena dia tetap bela si Quran itu. Justru tiang pelunggu salami Al-Quran itu. Nah ini para hujjatun alaina, yang para hafiz, para qari ini selalu sambil nangis, Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la alaina, Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la alaina, Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la alaina. Ya Allah, icanin Al-Qur'an ini jadi dalil sikma nyenangkan kaji sampunan menurut kaji kita ini. Al-Qur'an ini sebagai dalil isikan mempersulit dan menyengsarakan kaji. Berarti yang perlu ibaratkan Bapak Ibu, Al-Quran ini bagikan langit lah, sangat sinemerang. Apakah langit ini akan bermanfaat kepada tiang pelunggu sebagai alat untuk melakukan sesuatu isi tiang pelunggu butuhkan, atau sebaliknya langit ini akan memotong tiang pelunggu? Namun yang perlu budaya untuk memotong sesuatu yang dia butuhkan, berarti langit ini adalah merupakan bermanfaat bagi tiang pelunggu. Namun Nabi bahaya bagi tiang pelunggu, berarti ini adalah merupakan mudarat. Al-Quran kitab suci tiang pelunggu ini. Nah iya Bapak Ibu, karena para itu kan bisa ngarap sampai dengan habis Al-Quran, menghafal Al-Quran, pokoknya bahkan segala macam artinya pun ditahu doang, segala macam artinya tahu.
lagu ndekna budaya Al-Quran ini sebagai hujjatun lang. Salah satu contoh marantan Abul Burjan ini isi membunuh Ali bin Abi Thalib, penghafal Al-Quran, tafsir Al-Quran hafal, lalu membunuh Ali bin Abi Thalib sampai terkecok pakai politik. Abul Burjan ini sampai modal cungkil, iman pelong, sampai dan pelong elak nanti luas, lalu marah ini kejat. Saya nabi sekali kaji zikir, namun elak kaji pelong. Kemudian disuruh bertobat lantaran yang membunuh Ali bin Abi Thalib ini. Yang suruh bertobat, lalu kita milih-milih, tetap marah diri dan kena. Karena marah diri bahwa aku membunuh Ali bin Abi Thalib itu berdasarkan dari Al-Quran. Nah ini kesemparan ini. Nah inilah hujjatun alaina. Namun bila kita hujjatun alaina. Kemudian kullun nasi yang lupa baru nafsi ini baru sabun berjudul keterangan bahwa tiap lungguh dan ketika hidup dengan melemak sampai lain, mampukah tiap lungguh membebaskan diri tiap lungguh daripada budak dan syaitan dan iblis? Maka dalam tiap lungguh mampu berarti tiap lungguh membebaskan diri. Namun tiap lungguh mampu berarti ada termasuk di bagian daripada kesengsaraan tiap lungguh, kehancuran tiap lungguh. Nah ini makna daripada hadis ini Bapak Ibu, dan selanjutnya akan mendapatkan syarahan daripada penulis kitab Majalis Salihan ini untuk lebih memberikan penjelasan kepada kita. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dengan penjelasan daripada kalimat per kalimat matan hadis ini yang perlu dicari mafhum akan maknanya dan mampu dicari untuk mengamalkannya. Dan mudah-mudahan Al-Quran jadi hujjatun lana, dan jadi hujjatun alaina, dan jadi hujjatun ala auladina wa zuriyatina, dan jadi hujjatun li zuriyatina wa ahfadina. Jadi mudah-mudahan yang perlu selamat di akhirat atas kekurangan dan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.